Nah, pemerintah itu tinggal ngurus ya dananya aja. Iya. Ya kan fundingnya nih. Oke nih, gua kasih nih. Gimana cara nyairinnya? Misalnya gitu. Mau ke kantor kelurahan, atau mau pakai GoPay, atau mau pakai apa? pos, atau pakai kantor pos, terserah. Yang diurus pemerintah tuh pendanaannya saja. Berarti maksud lu programnya itu adalah satu sekolah satu dapur, misalnya gitu dulu ya, atau satu sekolah satu kantin gitu ya, atau ya kalau nggak bisa satu sekolah satu kantin, satu sekolah satu dapur, ya 3 sekolah satu dapur. Jadi dapur ini ada di sekolah yang paling besar yang dia menyuplai juga sekolah tetangganya gitu kan, bisa aja. Badan Gizi Nasional kan, ada Badan Gizi Nasional yang baru yang dibikin pas akhir zaman Jokowi. Dia kan mengamanatkan bahwa harus memberikan maksudnya makan bergizi gratis teh sebenarnya undang-undangnya dari yang itu. Misalnya strateginya adalah komunitas. Ya berarti mengidentifikasi warteg terdekat, mengidentifikasi ibu catering terdekat gitu. Nah, kita mau yang mana gitu. Menurut gue itu tahapan-tahapan itu mesti jelas dulu. Termasuk nanti akhirnya adalah atau ujungnya, ya sebenarnya beberapa kali gue sampaikan ya di beberapa podcast, mungkin di kita juga gue pernah ngomong kan, makan bergizi gratis gimana? Kesalahan makan bergizi gratis adalah waktu kampanye bilangnya makan siang. Gue bilang, kalau yang diomongin adalah makanan tambahan bergizi jauh lebih mudah. Lu mau budget 10.000, gampang. Misalnya? Telur 2 sama pisang 1. Lu mau budget berapa tuh? 7.500 juga dapet tuh. Maksudnya setiap anak hanya dikasih tambahan makanan berupa telur dan pisang gitu ya? Karena yang lu bilang tadi, itu anak nggak dikasih makan sama negara juga dia makan siang dia. Iya, betul. Gitu. Dia kan makan siang dan masalah yang diidentifikasi oleh negara adalah makan siang lu jelek gizinya. Jadi daripada gue ganti, lu nggak usah beli makan siang, kita kasih gratis semuanya. Enggak, makan siang lu apa? Itu kita tahu lah, makan siang kalau kondisi keuangan tidak memungkinkan. Iya. Makan siang itu yang paling utama dipenuhin adalah karbohidrat. Karbohidrat, betul. Nasi udah sebetulnya itu. Sayur, lauk, buah itu udah pasti paling belakangan lah. Jadi protein, apa yang lain-lain, vitamin tuh dia yang paling berantakan. Ya udah, itunya yang kita kasih. Gue tau proteinnya pasti yang paling banyak. Ya udah, proteinnya dulu kita penuhin. Berarti programnya adalah menambah 1 porsi daging ayam semur misalnya untuk SD untuk sekolah-sekolah gitu ya. Dan itu kan nanti bisa disesuaikan dengan keadaan wilayah gitu. Tapi yang paling gampang kalau misalnya kita yang universal lah gitu secara gampang, misalnya gua tambah 2 butir telur dan satu buah pisang atau 1 buah jeruk untuk semua anak Indonesia setiap hari. Kan kalaupun misalnya ini jadi proyek nasional, lu bayangin truk tentara bawa telur rebus sama jeruk masuk ke SD ini, turunin 2 box, pindah SD berikutnya turunin 2 box, gampang gitu secara logistiknya sederhana gitu. Telur rebus maksudnya bukan telur setengah matang ya? Telur rebus matang ya. Kalau telur setengah matang susah. Mesti ngebut ya. Karena nyampe sana makin matang. Itu matang semua, jeruknya juga yang matang, jangan yang setengah matang. Nanti nggak kemakan. Terus jangan alpukat, nanti bisa nggak matang. Jadi buah, protein, udah itu dulu gitu misalnya. Nah itu ya sekali lagi sebenarnya kita mau gimana gitu, mengarah ke ya kan selalu ya masalah kita di Indonesia ini kan adalah pengen langsung, lu ingat apa tahu ya kan ada memes, ada tangga terus atau anak langsung naik ke tangga yang paling atas gitu. Ya lu mau pendidikan kayak Finlandia gitu, tapi gaji gurunya jelek, ininya jelek, itunya jelek. Tahu wah pokoknya kita pengen kayak Finlandia gitu. Langsung sekolah tanpa UN gitu kan, kayak ngantar dulu. Pas sekolah tanpa UN teh Finlandia. Iya kan, katanya kan itu membebaskan anak dari tekanan-tekanan. Iya, tapi ya lu evaluasi hariannya mesti bener, lu progresnya mesti bener. Untuk itu lu mesti punya program yang baik, gaji gurunya mesti cukup dan lain-lain dan seterusnya. Baru. Gitu ya, kayak gini kan lo stainless steel
wadah makan stainless steel kayak Korea gitu. Makanya ntar dulu, lu tentuin dulu lu gimana nyuplainya, apa yang mau dikasih, mau lauknya dulu kah, mau langsung semua, mau warteg, mau dapur sekolah dulu, baru kayak video TikTok itu yang one day at Korean kantin. Iya. Itu Italian kantin juga gitu kan, pakai tray juga sama. Baru nyampe ke situ gitu. Ini kan baru sebulan kan program dari Januari. Tapi betul yang pengen kita lihat adalah pemaparan mengenai strateginya Evan ya. Dan progres gitu. Artinya ayo dong share sama kita. Rencananya mau gimana nih gitu ya, mau langsung atau mau gimana, tapi yang jelas kalau rencananya adalah membuat PT Mulia Bergizi Gahana, menurut gua mendingan jangan nggak bisa dengan dapur ukuran 400 meter persegi gitu ya. Aduh, mendingan itu nanti jadinya tidak akan efektif gitu ya. Dan ini juga kalau gua lihat strategi yang dipakai sekarang kan adalah model percontohan. Jadi skala kecil, sudah dilakukan kok di Sulawesi Utara, sudah dilakukan di Jawa Timur. Iya, tapi lu melakukan ke berapa sekolah gitu. Salah satu yang gue ajarin di kampus, ya salah satu materi pelajaran gue di kampus, mata kuliah gue adalah upscaling. Bagaimana meningkatkan skala. Dan seperti lu tidak bisa bikin teh manis 200 ml di gelas, lalu terus lu bilang, gue tahu cara bikin teh manis anget di gelas 300 mili, terus ada yang pesen, Pak 10.000 liter per bulan bisa nggak? Terus ada yang bilang gitu, Bapak tahu nggak caranya bikin pabrik sosro? Terus bilang, bisa? Ini kok sudah berhasil bikin ini? Gitu. Nggak begitu cara mainnya. Jadi lu jalan di 20 sekolah, 30 sekolah, di kota gitu, di kondisi yang mungkin ya aksesibel. Kita mesti ingat juga kalau orang bikin proyek percontohan kan dia pengen berhasil. Jadi pasti ada constraint yang dia pilih, ini nih yang bakal berhasil. Dia nggak akan langsung pilih misalnya SD di pedalaman mana yang kesananya aja susah gitu. Artinya ada bias positif bias gitu. Ini kayaknya berhasil nih di 20 sekolah, kita bisa nih ke 3.000 sekolah, nggak bisa. Nggak begitu mainnya gitu. Upscaling tidak sesederhana itu gitu. Jadi kalau sekarang bisa nih dikelola sama perusahaan ini, berarti kalau untuk 5.000 sekolah gimana? PT Mitra Bergizi Gaharu nggak bisa. Nggak gitu. Nggak bisa. Dan berhubungan dengan ini kan pemerintahan baru juga ya. Kalau gua sih lebih banyak melibatkan masyarakatnya, Van. Iya, betul. Artinya RT, gue setuju banget RT dilibatkan. Orang Indonesia mah seneng dah kalau suruh bikin panitia gitu loh. Nggak dibayar juga mau, RT juga nggak gitu dibayar sebetulnya ya. Tapi mau aja gitu. RT soalnya. Suruh bikin surat malam-malam gini, mau aja karena apa ya? Ya kita seneng aja berkontribusi, terutama karena ini gizinya anak-anak kita sendiri kan. Gitu loh. Ini kan untuk masa depan kita sendiri. Jadi makanya itu gue tidak setuju apabila satu PT Mulia Bahana Gaharu ini dia nggak peduli karena dia nggak ngelihat anaknya, Van. Dia mah cari duit aja. Dia mah cari duit aja gitu loh. Tapi kalau komitenya itu ngelihat anaknya, lu mau kasih dia telur busuk, ya kan? Kalau anaknya sekolah gua, nanti dulu loh, ya kan? Makanya justru kuncinya adalah skala kecil dan aktifkanlah publik untuk bikin kepanitiaan gitu. Tinggal kalau Anda mau mencairkan dananya nih syaratnya, menunya, ininya, upload fotonya, nanti dananya cair gitu ya. Silakan kalau menurut gua biar ini gitu ya. Yang kayak gitu yang bisa pakai aplikasi. Iya, betul. Bisa pakai internet. Betul. Tapi paling enggak kayak gitu tuh untuk di daerah-daerah percontohannya dulu. Nanti yang misalnya belum ada, itu ntar kita bantu belakangan gitu loh, kan. Artinya daripada percontohannya pun sistemnya random gitu ya, lebih baik kita coba deh. Ayo kita usulin gitu ya. Dan bahkan gua dengar di beberapa berita Gojek itu sudah menyarankan juga. Dan kita pernah punya pengalaman Komunitas Jalur Sutra itu waktu COVID, Van. Waktu COVID kan kita punya teman yang kerja di lembaga Aikman. Lembaga Aikman tuh punya PCR kan, punya PCR banyak.
tadinya santai-santai tiba-tiba harus PCR 24 jam karena waktu itu banyak orang COVID yang butuh PCR. Nah, terus kita tanya, Bu, apa yang bisa kita bantu mengenai untuk karyawannya Aikman? Satu, apa? Kita butuh makan. Loh, maksudnya gimana? Karena COVID kantin-kantin tutup, restoran tutup, sementara orangnya harus kerja lembur terus kan dia perlu makanan. Akhirnya kita menyediakan makan untuk seluruh karyawan Aikman itu selama 3 bulan kalau nggak salah ya. Jadi ganti-ganti suppliernya gitu, ada supplier bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan ada satu aplikasi namanya Kulina, Van. Itu juga menarik. Jadi gue tahu aplikasi itu ketika ngasih sumbangan ke Aikman ini. Kulina itu adalah aplikasi di mana lu bisa pesan makanan, tapi lu nggak tahu dapurnya di mana. Gitu. Butuhnya apa? Mau meeting di Jakarta di SCBD hari Jumat tanggal 11 Januari jam 3 sore. Oke, butuh berapa? 30. Masukin ke sistem. Mau menunya apa? Ayam goreng ini masukin ke sistem. Ntar ada suppliernya. Jadi order itu dilempar sama vendornya dia. Nah, Kulina itu adalah memanfaatkan restoran yang masih punya kapasitas. Jadi misalnya dia masih punya sisa daging nih. Oh, ada tender ayam nih. Oh, gua ikut ya. Ikut. Tapi Kulina itu nggak bisa pesan sekarang makan sekarang. 1 hari di muka kalau nggak salah. Ada beberapa hari di muka. Jadi makanan yang kita dapat itu dari dapur yang berbeda-beda. Gitu. Terus gue bilang, terus standar ini gimana? Karena ada bintangnya, Van. Jadi dia bilang, kalau dapur ini memproduksi makanan A, bintangnya bagus terus, berarti itu faktornya orang-orang suka sama makanannya. Gitu. Tapi kalau misalnya dapur 1 makanannya A, B, C, D, E, bintangnya bagus terus, berarti dapurnya yang enak. Dia bilang gitu. Ya, kalau jenis makanannya A di daerah ini bintangnya bagus terus, berarti orangnya suka makanan itu gitu loh. Jadi si Kulina ini bisa menganalisa berdasarkan responnya pelanggan. Nah itu kita juga itu namanya cloud kitchen konsepnya. Nah cloud kitchen itu juga bisa, menurut gua juga di sini salah satu tools yang bisa dimanfaatkan. Gitu. Jadi balik lagi kalau lu udah tahu lu mau gimana, teknologi itu bisa bantu. Gitu. Teknologi bisa bantu. Jadi bukan kalau di sini gizinya udah cukup, terus berarti suplai telur di sana nggak usah banyak, terus peternak ayam boleh tutup. Nggak begitu teknologinya gitu. Tapi ya kayak yang lo bilang tadi, misalnya ya anak-anak sekarang nggak boleh ambil foto makanan. Oke, boleh nggak mereka ngasih bintang? Kenapa nggak boleh ambil foto makanan? Ya, biar nggak dirujak netizen. Emang ada gitu? Ada beberapa sekolah. Beberapa sekolah katanya begitu. Ya kan ya bilang. Tapi ya itu oke lah, nanti ke depannya juga anak-anak ngapain sih foto-foto, udah lu kasih bintang aja. Ini kualitas makanan yang ngecek siapa? Ya anak-anaknya aja, kumpulin anak-anak yang mau kasih hari ini makanannya bintangnya berapa, sekelas ini, kelas 3C, 4 Bu, kenapa? Tahunya keras. Oke, gitu kan perbaikan buat ke depannya. Iya. Poinnya mah kalau gue lihat, satu kita mesti tahu dulu ini teh mau gimana, karena cara akan ngikutin tujuan gitu. Iya. Terus yang berikutnya mah yang penting ya, tadi yang gue suka dari lo adalah libatin masyarakat, karena masyarakat itu suka sama program ini. Gue berani bilang masyarakat itu suka. Masyarakat itu sebel sama program yang dijalankan dengan ugal-ugalan. Gitu. Jadi programnya mah bagus tapi ngejalaninnya jelek. Ya gitu. Justru semua lah hujatan ini kalau bisa dibilang adalah karena kita punya perhatian yang tinggi gitu. Ya, kita pengen ini berhasil dan kita itu setuju bahwa ini harus dilakukan gitu. Makanya perhatian kita tertuju ke situ gitu kan ya. Kan orang juga kalau bilang udah Pak mendingan berhenti dulu, kan bukan udah Pak udahan aja lah, nggak usah kasih makan anak-anak lagi, enggak gitu. Orang tuh ngomong udah Pak berhenti dulu, evaluasi total. Iya betul. Habis gitu re-establish game plan-nya yang jelas gitu. Cuma jangan keluar negeri dulu lah gitu, duduk aja di sini dulu. Iya betul. Beresin gitu. Itu kan utusan khusus banyak banget, disuruh mikir semua lah. Iya betul. Jangan jalan-jalan kemana-kemana dulu, udah kumpulin itu bootcamp di Magelang lagi nggak apa-apa gitu. Iya betul, dan ajak publik publik untuk berdiskusi lah menurut gua sih ya. Kalau di Amerika kan sering ada yang namanya town hall gitu ya. Jadi jangan anggap publik itu sebagai musuh atau objek, tapi kita tuh punya pandangan yang mungkin berguna juga gitu. Dan yang tahu di lapangan kan kita nih, terutama karena masalah kuliner ya. Dan gue yakin banget bisa
Apakah bisa setiap siswa di Indonesia mendapatkan makanan bergizi gratis? Bisa. Makanan bergizi bisa. Sekarang aja udah gitu ya. Tinggal gratisnya ini ya. Contoh sederhananya adalah di sekolah anak gua itu setiap hari ada makan siang. Dan makan siangnya sangat bergizi dengan menu yang anak-anak doyan. Iya. Tapi nggak gratis. Udah aja itu digratisin. Iya, Gua bayarin ke sekolah anak saya, budgetnya berapa? Misalnya, gue nggak tahu ya budget di sekolahnya dia, soalnya nggak dirinci kan. Jadi dia misalnya ternyata sekolah anak gue bilang di sekolah kami ini satu anak budgetnya 20.000 Pak. Ya udah yang 10.000-nya kita bayarin. Iya betul. Dan juga 10.000 ya boleh. Selisihnya dibayarin ya, boleh. Dan ini pintu juga buat kita memperkenalkan kuliner lokal. Karena gue mau shout out sama kantin SD Santo Yusuf 1 di Bandung ya, yang antara tahun 80-an yang membuka menu khusus nasi lengko. Gua tahu nasi lengko karena orang Cirebon kebetulan dia. Jadi salah satu jajanan favorit gua adalah nasi lengko. Walaupun istri gua bingung, ngapain lu makan pakai nasi pakai kerupuk doang gitu ya. Tapi gua tahu nasi lengko itu dari kantin SD gua waktu itu gitu. Itu salah satu yang makanan itu akan nempel sama si anak-anak ini ya. Dan itu juga yang membuat karakter Jepang sama Korea itu kuat banget kulinernya. Karena dari kecil mereka udah diajarin, jadi meskipun dia pindah ke Amerika kemana-mana yang dia ingat adalah, aduh waktu gue kecil lapar gue makannya itu gitu. Jadi buat makanan Indonesia ini bagus banget nih. Kesempatan gede supaya kita nggak kena brainwash terus sama makanan. Syaratnya ya keberagaman dan desentralisasi. Betul. Kalau diseragamin semua, ya anak-anak di Banjarmasin nggak kenal nasi kuning Banjar buat sarapan. Betul. Kayak gue dulu di Samarinda makannya nasi kuning gitu. Belinya di mana? Di warung depan SD. Di pincuk kecil gitu. Jadi kalau bahkan lebih kecil dari nasi kucing. Tapi buat anak SD mah cukup. Betul, makanya ayo teruskan dan mudah-mudahan kita bisa melihat pergerakan yang lebih baik lah ya. Gitu ya. Karena kita pengen sekali lagi lah kita pengen program ini berhasil gitu. Tapi ya kita juga tahu kok semua program yang berhasil itu perlu proses. Betul. Oke, kita telat 200 tahun bikin MRT, sekarang kan lagi dibikin. Ternyata yang udah jadi kan lumayan bagus. Iya, betul. Ya udah kayak gitulah, proses jalan dengan benar. Jangan buru-buru asal kayak gue udah janji makan bergizi gratis, tuh lihat udah dikasih makan kan, ya tapi makanan lu gratis doang. Bergizi belum dimakan enggak. Makanya gitu, jangan lah, udah yang benar aja. Ayo let's do it right. Gitu. Yes, do it right. Oke, sampai lupa perkenalan dari tadi. Karena udah sering. Saya Harnas. Saya Ron Kaltawiria. Terima kasih sudah mendengarkan Indonesia. Jangan lupa like and subscribe. Kalau ada mau komentar di bawah, silakan topik-topik yang mau dibahas. Kita ketemu di Indonesia berikutnya. Bye.